Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya pagi hari ini? Kami yang ada di tempat ini berharap semua keluarga besar Jemaat Ebenezer atau bahkan setiap pribadi yang saat pagi hari ini menyaksikan dan menikmati ibadah ini sehat, kuat oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan limpahkan atas setiap kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus Allah yang hidup. Dia Tuhan yang penuh kuasa. Dia yang memberikan anugerah kesehatan, anugerah kekuatan, anugerah kehidupan bagi setiap kita. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur pagi ini Tuhan untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Allah. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami memiliki tubuh yang sehat, kami memiliki tubuh yang kuat, semua karena anugerah-Mu Yesus. Dan pagi hari ini kami menyediakan hati kami untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Kami membuka hati kami untuk kami dipenuhi dengan Allah Roh Kudus, pengurapan Allah limpah atas setiap kami pagi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami buka hati kami untuk kami menyembah Engkau Yesus, untuk kami memuji Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, haleluya. Kami ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat
kasih karunia-Mu Allah, kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi ini. Kami mengucap syukur Yesus buat pertolongan-Mu yang luar biasa. Kami nikmati penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam Zakaria 4 ayat 6 mengatakan, bukan dengan kegagahan dan bukan dengan kekuatan, melainkan oleh Roh-Ku, Tuhan Allah semesta alam. Haleluya. Kita boleh berada saat ini semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kita boleh berada saat ini semuanya karena berkat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allahku. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan, terima kasih Tuhan. Yesus, Kami bersyukur Tuhan. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, Jesus, thank you Jesus. Only by your grace, live today. Forever I will praise your name. Yesus, Kami bersyukur Tuhan. Yesus, terima kasih. Amin. Haleluya. Buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Kami mau memuji-Mu. Kan memuji-Mu Selama-lamanya Tuhan. selamanya. Kami mau memuji-Mu. Kan memuji-Mu. Haleluya. Amin. Selama-lamanya Tuhan. Kami memuji-Mu Allah. Selama-lamanya Yesus. Kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Engkau Rajaku, Engkau Tuhanku, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Engkau Tuhan yang hidup, Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Ajaib anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Yes, gila mama, gila. Haleluya.
ajaib perbuatan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Dia Allah yang kita sembah, Dia Allah yang luar biasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup mengangkat kita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, sama-sama kita nyanyikan ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari angkat nafasmu bersama. Yesus, terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus, Haleluya. Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami memuji-Mu Tuhan. Ku kan memuji-Mu Haleluya. selamanya. Kami memuji-Mu. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Kami mau memuji Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau bertahta atas pujian kami pagi hari ini Allah. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kalau sampai hari ini kita boleh memuji Tuhan bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak. Semuanya karena kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan berikan kekuatan bagi kita. Maka saat pagi hari ini, terus percaya kepada Tuhan, sumber kekuatan yang hidup. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, haleluya. Bersyukur Tuhan, sebab cinta-Mu padaku tidak pernah berubah. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Kita benteng hidup kita. Berjalan bersama Dia, kita tidak akan pernah gentar. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Pujilah nama Tuhan. Sebab tangan Tuhan yang menopang hidup kita. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Amin. Tanganmu yang menopangku. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, memberiku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Berjalan bersamamu. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu yang menopangku. Tanganmu menopangku, Amin. Jalani kehidupan. jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, Kau kekuatanku, menopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Haleluya. Dia jaminan hidup kita. Dia memberi kita kemenangan. Haleluya. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Meskipun tak pernah kita mengerti kalau hari-hari ini sampai kapan corona ini akan berlalu, sampai kapan kita harus berdiam diri di rumah.
Ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Tetapi satu hal yang kita percaya, bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Tuhan punya rancangan yang dahsyat dan luar biasa buat kita yang setia kepada Tuhan. Haleluya, pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Apa yang mustahil bagi kita, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Allah yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari angkat satu pujian. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun aku yakin Tuhan punya rencana yang terbaik buat aku. Haleluya Yesus.
pikirkan, apa yang tidak pernah kami doakan, itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Haleluya, Yesus. Haleluya. Pertolongan kami hanya Engkau, Yesus. Satu-satunya yang kami andalkan, Yesus Kristus. Allah yang penuh kuasa, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Yesus, kami percaya kuasa-Mu dahulu, sekarang, tetap sampai selama-lamanya Yesus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus syukur. Terima kasih Haleluya. Kami mengucap syukur malam ini Tuhan, sebab kami punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Pertolongan kami datangnya dari Engkau, Tuhan yang hidup. Haleluya. Yang tak pernah dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu Tuhan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah, Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan kalau kita boleh bertemu lagi ya minggu yang ke-8 ya, kali yang 8 kita melakukan ibadah online. Ya puji Tuhan, kita ada sampai dengan hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Kita ada sampai dengan hari ini oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ya, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk bersama-sama dengar firman Tuhan. Mari buka hatimu dan izinkan Roh Kudus bekerja. Dan izinkan Roh Kudus melawat engkau. Dan mari sama-sama kita membuka hati dan pikiran kita untuk bersama-sama dengar firman. Mari kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami mengucap syukur pagi ini oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan kami ada sampai dengan hari ini. Segala pujian, syukur sudah kami naikkan kepada-Mu Allah yang heran, Allah yang perkasa. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Bapa di surga, tiba saatnya
Kami mau dengar firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang sederhana ini. Dan urapi setiap hamba-Mu yang mendengarkan. Biar kami bukan hanya cakap mendengar. Tapi kami mau merenungkan firman. Terlebih kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Di tengah zaman dan situasi yang semakin berat ini. Kami rindu Tuhan, Engkau berkarya di dalam setiap umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap dengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang siap dengar firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat bagaimana kondisi zaman, kondisi situasi hari-hari ini. Ya, di tengah situasi yang luar biasa, corona, wow, semuanya membicarakan tentang corona. Dan kita masuk pada hari ini PSBB yang pertama di Kota Malang. Ya, diperlakukannya PSBB di Kota Malang, di Kabupaten Malang dan di Batu. PSBB tahu Bapak Ibu semua ya, saya yakin pasti tahu. Pembatasan sosial berskala besar. Ya, bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa, tapi kita dibatasi. Ya, mari kita mendukung program pemerintah ini supaya ya penyebaran COVID-19 ini bisa segera teratasi. Semua oleh pertolongan Tuhan. Dan perlu kerjasama yang baik antara setiap umat Tuhan. Antara seluruh warga negara atau penduduk Kota Malang. Ya, kita perlu ya taat kepada pemerintah. Dan kita mari Bapak Ibu, saya mengajak kita. Maka kita mengadakan ibadah ya online. Ya, setiap keluarga ya stay at home. Don't go anywhere. Tetap di rumah. Ya, jangan kemana-mana kalau tidak ada keperluan yang mendadak. Nah, hari-hari ini ya di tengah situasi seperti ini banyak orang yang depresi, banyak orang yang tertekan karena sudah tidak bisa bekerja. Pekerjaannya yang kerja di restoran, restorannya tutup. Yang kerja di proyek-proyeknya tutup. Ya, di perusahaan-perusahaannya banyak yang tutup karena tidak bisa memproduksi lagi. Dan hari-hari ini yang terjadi ya banyak orang yang kelebihan beban. Ya. Kelebihan beban hari-hari ini. Ya, seperti saya menggambarkan seperti seorang yang memegang di pundaknya ada batu yang besar. Demikianlah kehidupan hari-hari ini. Banyak orang ya yang ada di Indonesia dan di Kota Malang khususnya ya. Maka kita melihat ada beberapa orang maaf yang mengakhiri hidupnya karena tidak kuat, karena depresi. Mereka menganggap bebannya terlalu berat. Ya, kalau sebuah truk yang bebannya berat, tinggi, maka truk itu bisa oleng dan kita boleh melihat truk itu roboh. Ya, truk itu goleng. Ya, karena apa? Bebannya terlalu berat. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ya, mari. Saya yakin setiap kita punya masalah, setiap keluarga punya persoalan, setiap pribadi engkau punya beban. Dan pagi hari ini ya saya mengajak Bapak Ibu semua, mari letakkan beban itu di kayu salib. Ya. Kalau kita memegang botol aqua yang berapa gram itu? 600 kalau enggak salah ya. 600 miligram itu kita pegang 5 menit kuat. Tapi kalau kita pegang lebih dari 1 jam, saya yakin tangan kita pasti kemeng. Tahu bahasa kemeng? Ya, pasti sakit tangan ini meskipun itu tidak berat. Tapi kalau lama-lama kita pegang, kita bisa sakit tangan kita. Demikian juga dengan beban yang ada di dalam diri kita. Ya. Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari ini apa masalahmu? Hari ini apa persoalanmu? Datang kepada Tuhan. Ya, banyak hari-hari ini orang yang kelebihan beban. Kelebihan utang, maaf. Ya. Kelebihan apa lagi? Kelebihan masalah. Itu yang terjadi hari-hari ini. Saya mencatat apa yang terjadi dengan manusia hari-hari ini. Beban hidup di zaman modern ini. Ya, yang pertama adalah banyak orang kelebihan aktivitas.
terlalu sibuk bekerja, terlalu sibuk beraktivitas, sehingga tidak ada waktu di rumah. Maka hari ini ketika terjadi PSBB, gara-gara corona banyak waktu kita ada di rumah bersama keluarga. Kelebihan perubahan, terlalu cepat perubahan terjadi di dunia ini dan di sekitar kita, di dunia usaha, di dunia IT. Wow, terlalu banyak perubahan, terlalu cepat. Maka kalau kita tidak mengikuti, kita akan ketinggalan. Anak-anak muda di zaman ini, perubahan begitu cepat. Ya, pertama adalah kelebihan aktivitas. Yang kedua adalah kelebihan perubahan. Banyak sekali perubahan-perubahan. Dan itu cepat terjadi. Yang ketiga ini paling banyak kira-kira. Apa itu Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kelebihan apa? Ya, ada yang ngomong katanya PSBB ini kelebihan berat badan. Oh, haleluya. Ya, siapa yang hari-hari ini mulai berat badannya nambah? Ya, angkat tanganmu. Engkau diberkati. Ya, tapi yang nomor 3 bukan itu. Kelebihan utang, bos. Ya, banyak orang hari-hari ini kelebihan utang. Ya, padahal kita tahu, ya hukum ekonomi mengatakan seperti ini. Kita boleh menghutang, itu tidak boleh 30% dari penghasilan kita. Kalau lebih dari itu akan membuat masalah dalam diri kita dan keluarga kita. Ya, kelebihan utang. Yang keempat, ini enak biasanya. Tapi kalau terlalu banyak juga nggak enak. Kira-kira apa Bapak Ibu, ada yang tahu? Ada kelebihan aktivitas, ada kelebihan perubahan hari-hari ini, ada kelebihan utang. Yang keempat adalah kelebihan harta. Loh, kok kelebihan harta kan enak Pak Teguh? Siapa ngomong enak? Kita akan lihat nanti. Orang yang hartanya melimpah, orang yang karirnya sukses, dia akhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dia terlalu khawatir karena uangnya banyak, karena hartanya banyak, dia khawatir. Wow, terjadi seperti ini, orang bisa stres, tiba-tiba bisnisnya hancur, tiba-tiba usahanya itu hartanya yang melimpah, tiba-tiba harus habis karena situasi seperti ini. Dan dia bisa stres dan kehilangan keseimbangan hidup. Maka kalau terlalu berat, itu tidak baik. Yang kelima adalah kelebihan pekerjaan. Banyak sekali orang-orang hari ini kelebihan pekerjaan. Hanya karena faktor itu ekonomi. Alasannya supaya bisa menyenangkan anak, bisa menyenangkan istri. Dia bekerja dengan luar biasa. Ya, ada lagu yang mengatakan pergi pagi pulang petang. Ya, pergi pagi pulang petang. Nggak, berangkat anaknya tidur, pulang anaknya tidur. Ya, kelebihan pekerjaan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Hari-hari ini banyak bapak-bapak yang bekerja overtime luar biasa. Hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Ini loh kondisi zaman hari-hari ini. Yang keenam, kelebihan beban atau kelebihan beban keputusan. Keputusan-keputusan yang salah itu akan menjadi beban bagi hidup kita. Termasuk keputusan apa ya? Keputusan berhutang tadi. Mengambil keputusan yang salah itu akan membuat beban dalam hidup kita. Saya tidak tahu apakah hari-hari ini di masa lalu engkau membuat keputusan yang salah dan itu menjadi masalah dan beban buat hidupmu. Engkau salah langkah, engkau salah mengambil keputusan dan hari-hari ini engkau terima akibatnya. Beban itu seolah-olah berat. Beban itu terasa berat dalam hidupmu. Karena keputusan-keputusan yang salah. Yang ketujuh adalah kelebihan beban informasi. Terlalu banyak informasi hari-hari ini yang salah. Informasi hoax. Di media sosial kadang saya bingung apakah ini berita benar atau berita yang bohong. Hari-hari ini kita tidak bisa membendung. Saya mau katakan anak-anak muda, mari engkau kritis dengan informasi. Jangan hanya informasi langsung ditelan, langsung percaya. Tidak. Kita perlu konfirmasi. Perlu keseimbangan informasi. Karena informasi-informasi yang salah akan membuat keputusan-keputusan kita salah. Dan yang kedelapan, ini banyak yang terjadi dalam hidup bapak-bapak. Halo bapak-bapak Ebenezer, apakah engkau hari ini
kelebihan tanggung jawab. Engkau merasa tanggung jawabmu terlalu besar dalam keluarga. Dan engkau hari-hari ini merasa aku tidak kuat lagi Tuhan. Aku tidak kuat lagi Tuhan dengan beban ini. Aku tidak lagi kuat Tuhan dengan masalah ini. Apakah engkau hari-hari ini mengalami ini? Engkau kelebihan utang, kelebihan beban harta, kelebihan pekerjaan. Ya. Engkau merasa hari-hari ini kelebihan beban tanggung jawab. Ya, nanti akan kita lihat. Ya, bisa ditayangkan nanti. Kita melihat artis Korea yang bunuh diri di 2019 ternyata banyak. Ya, banyak orang ngefans dengan artis-artis Korea. Tetapi kita bisa melihat yang pertama adalah yang namanya John Min Sun, seorang perempuan yang cantik. Yang kedua Suli, wow, yang banyak fansnya anak-anak muda. Dia mengakhiri hidupnya di masa-masa sukses. Dan yang ketiga ada artis Korea yang bernama Cha In Ha. Ya. Seorang yang ganteng, seorang yang sukses. Tetapi di puncak karirnya dia merasa kelebihan beban. Ada sesuatu yang dia rasa terlalu berat, maka dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Ini artis Korea. Bahkan ada beberapa artis. Ada Elvis Presley, ada Madonna yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena mereka mengalami beban yang berat. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau lihat ciri-ciri orang yang kelebihan beban hidup. Dengar baik-baik, ciri-ciri orang yang mengalami beban berat. Ya, dengar baik-baik, perhatikan baik-baik, siapa tahu itu engkau hari ini. Maka engkau perlu merubah. Yang pertama, biasanya mudah melarikan diri. Mudah melarikan diri atau selalu menyendiri. Dia tidak suka kumpul-kumpul. Dia merasa tertekan. Dia merasa sendiri, jadi dia merasa lebih enakku sendiri dengan pikiranku, dengan khayalanku, dengan bebanku. Ataukah engkau hari ini seperti itu? Yang kedua, senang mencari keributan. Wow. Atau gampang marah. Apakah hari-hari ini engkau gampang marah? Atau hari-hari ini engkau selalu mudah marah? Bu, senggolen bapakmu, Pak. Ojo-ojo kamu kelebihan beban, Pak. Bu, apakah kamu sekali disenggol engkau seperti trompet tahun baru, Bu? Atau seperti radio rusak? Oi, jangan-jangan Bu, engkau kelebihan beban. Ya, wajar Pak Teguh. Suamiku seperti itu sembarang aku Pak Teguh. Sehingga engkau gampang marah, gampang emosi. Yang ketiga, maaf, sudah mati rasa. Apa sih mati rasa itu? Sudah tidak peduli dengan orang lain, sudah tidak peduli dengan keadaan, bahkan tidak peduli dengan siapa-siapa. Yang penting aku melakukan. Yang penting aku dapat, yang penting aku. Dia sudah mati rasa. Ataukah engkau hari-hari ini seperti itu? Tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan keluarga. Engkau suka menyendiri. Apakah itu engkau hari-hari ini? Sulit atau tidak mampu bersosialisasi di masyarakat? Apakah itu engkau hari-hari ini? Menolak uluran tangan atau bantuan tulus dari orang lain. Dan ini, dengar baik-baik, selalu berpikir negatif. Selalu khawatir, selalu curiga, selalu takut. Itu ciri-ciri orang yang depresi atau orang-orang yang mengalami beban berat. Berikutnya adalah orang ini akan bekerja dengan sangat keras. Bukan bekerja dengan rajin, tetapi bekerja dengan keras, tetapi tidak bekerja dengan cerdas. Dia berusaha bagaimana waktuku aku untuk dapat meringankan bebanku. Bagaimana hasilnya nanti, yang penting aku bisa meringankan bebanku. Hei, apakah engkau hari-hari ini seperti itu?
Engkau bekerja sangat keras. Bukan bekerja cerdas. Engkau hanya motivasimu supaya aku bisa, supaya aku dapat. Pokoknya aku bekerja, pokoknya aku melakukan. Hei, jangan-jangan engkau hari ini sedang kelebihan beban. Ciri terakhir adalah ketika engkau mengekspresikan perasaanmu tidak tepat dengan kondisi yang sedang terjadi. Di tengah situasi keluarga sedang baik-baik, tiba-tiba engkau marah. Di tengah situasi keluarga yang sedang sukacita, tiba-tiba engkau cemberut, engkau kecewa, dan engkau melakukan sesuatu yang di luar. Apa ya? Di luar kendalimu bahkan. Engkau merasa tidak ada yang memperhatikan, engkau gampang marah. Ya, tidak tepat meluapkan emosi itu berarti engkau sedang depresi atau berbeban berat. Jangan terus dibawa beban itu. Pak, katakan kepada istrimu, Bu, jangan terus dibawa bebannya ya Bu. Demikiannya ibu-ibu, senggolen bapak katakan, podo wae Pak. Yuk kita sama-sama taruh beban itu. Ya, yuk kita mau bicara cukup. Nah, orang yang kelebihan beban, orang yang tertekan, orang itu tidak pernah merasa cukup dengan dirinya. Kita mau belajar bersama-sama. Coba tanya kepada sebelahmu. Cukup itu seberapa sih? Cukup itu ukurannya apa? Ya, kalau saya guyon-guyon dengan istri saya ngomongnya seperti ini. Cukup itu seperti ini. Mau beli beras, cukup. Mau beli sepeda motor, cukup. Mau beli mobil, cukup. Ataukah seperti itu Bapak Ibu? Cukup itu seperti apa? Halo? Kata yang sulit diucapkan. Kata yang mudah diucapkan, tapi sulit mudah ngomong, tapi sulit untuk melakukan. Kapan saya bisa berkata cukup? Coba katakan pada dirimu sendiri. Kapan saya bisa berkata cukup? Cukup bukanlah soal berapa jumlahnya. Cukup bukan berapa yang saya dapat. Cukup bukan berapa yang saya miliki, yang saya punyai. Tapi cukup hanya bisa diucapkan orang yang bisa mensyukuri. Ya, ada beberapa ibu rupanya yang sudah senyum-senyum ini ya. Ayo Bu, belajar bersyukur. Dikasih uang, suamimu belanja, belajar bersyukur. Terima itu. Jangan terima terus ngomel. Terima. Ajak Bapak duduk di sampingmu dan berdoa kiranya Tuhan mencukupkan. Sulit. Ya. Hitung-hitungan matematika Pak Teguh. Waduh kurang. Waduh Pak Teguh kurang. Ya. Tapi belajar, percaya Tuhan pasti mencukupkan. Mengucapkan kata cukup bukan berarti kita berhenti berusaha dan berhenti berkarya. Dengar baik-baik, saya ulangi. Mengucapkan kata cukup dari mulut kita bukan berarti saya dan saudara berhenti untuk berkarya dan berusaha. Cukup adalah saat kita bisa menikmati dan mensyukuri, menikmati hidup, menikmati berkat. Walaupun berkat ini hanya cukup untuk hari ini, tapi mengucap syukur Tuhan aku bisa makan hari ini. Ada pemeliharaan Tuhan sampai dengan hari ini. Cukup hanya ada di dalam pribadi yang mau berbagi. Dengar baik-baik. Orang yang merasa dirinya cukup, pasti dia mau berbagi. Puji Tuhan. Saya baca WA. Tadi sore ada seseorang, saya tidak sebut namanya, yang menerima tali asih dari gereja. Dan ketika
disampaikan. Dia WA ke saya, dia nyampaikan seperti ini. Terima kasih Pak Teguh untuk kirimannya. Saya juga bagi dengan tetangga saya. Wow, ada berkat yang dia tidak terima untuk dirinya sendiri. Tetapi dia mau berbagi dengan orang lain. Inilah orang yang cukup. Walaupun dia dalam kondisi yang pas-pasan. Tapi dia mau berbagi karena dia merasa ini cukup buat saya. Amin. Matius 11 ayat 28 kembali saya mau katakan. Tuhan sedang membuka tangannya. Dan dia berbicara kepada saya dan saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Ada yang apa? Halo? 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 bicara seperti ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab ia yang memelihara kamu. Ayo, orang yang berbeban berat, orang yang mengalami masalah, tekanan. Yakin, serahkan bebanmu kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab ia yang memelihara kamu. Kita bukan lagi milik kita. Sadari bahwa hidupmu, Rasul Paulus berkata, hidup bagiku adalah Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus, melakukan kehendak Kristus. Dan mati adalah sebuah, kalau kita mampu bicara seperti Paulus, saya yakin tidak ada beban yang terlalu berat. Bahkan Paulus, sementara dia ada di dalam penjara, dia tulis kitab Filipi dan dia bisa memberkati dan menguatkan jemaat yang ada di Filipi. Dia butuh dikasihani, tetapi Paulus tidak butuh kasihan sebab dia bermegah di dalam Tuhan. Ya, sadari bahwa kita bukan lagi milik kita dan sadari bahwa saya adalah seorang budak. Saya adalah seorang hamba. Maka Tuhan berkata, mengajarkan doa kepada kita, Bapa, bukan kehendakku tetapi kehendakmu. Ya. Kita akan belajar dari seorang yang luar biasa. Dia melakukan mujizat di atas gunung. Dia melawan nabi-nabi Baal. Ya, dia bikin, ayo, mana Tuhanmu yang lebih besar ataukah Tuhanku? Dia melawan nabi-nabi Baal itu. Dan dia menang. Nabi-nabi itu tidak bisa. Tuhan nabi itu tidak bisa membakar korban persembahan itu. Tetapi Allah, Yehova Rafa, Allah El Shaddai itu mampu. Diberi air, disuruh diberi air korban itu. Tapi ketika Elia memuji Tuhan, dia berdoa maka turun api dari langit. Dan nabi-nabi Baal itu pun dibinasakan. Seorang yang luar biasa imannya. Seorang yang luar biasa dipakai Tuhan. Tapi seorang yang luar biasa itu mengalami depresi dan berbeban berat. Saya mau katakan, Bu, Pak, bukan hanya Anda saja yang bisa mengalami depresi, bukan hanya Anda saja yang bisa. Tetapi tidak peduli kedudukan, tidak peduli jabatan, tidak peduli siapa engkau, presidenkah, wali kotakah, gubernurkah, engkau mampu, engkau bisa berbeban berat dan engkau bisa mengalami depresi yang luar biasa. Seorang pendeta pengkhotbah besar pun, tidak luput dari ini. Ya. Lihat, kita akan baca di 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat 3, maka takutlah ia, lalu bangkitlah dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba yang masuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Elia
yang telah melakukan mujizat dan melihat penyertaan Tuhan yang dahsyat. Hari itu setelah dia melakukan KKR, dia lakukan mujizat, dia mengalami ketakutan, dia mengalami kekhawatiran, dia merasa bebannya berat. Dia takut oleh karena ancaman seorang perempuan. Dia takut. Padahal kemarin dia sudah lakukan mujizat, dia sudah membunuh nabi-nabi Malek, jumlahnya banyak sekali, 400. Sekian itu dibunuhnya oleh karena kuasa Tuhan. Tapi kenapa oleh seorang ancaman perempuan dia takut? Hari-hari ini banyak orang mengalami ketakutan. Kemarin engkau sudah mengalami pertolongan Tuhan. Di hari yang lalu engkau sudah mengalami mujizat Tuhan. Tapi hari ini ketakutanmu membuat engkau tidak bisa berpikir jernih. Bebanmu membuat engkau tidak bisa melihat kuasa Allah lagi. Ini terjadi juga dengan Elia. Seorang yang luar biasa. Dia mengalami ketakutan. Apa yang dilakukan? Dia takut. Kenapa dia bisa takut? Karena fokusnya Elia hanya kepada masalah itu, kepada ancaman itu. Maka yang dilihat adalah ancaman itu. Karena Isabel punya anak buah yang banyak, punya prajurit yang banyak, dia bisa mengepung itu dan dia takut. Fokus kepada masalah membuat mata kita tidak melihat keajaiban Tuhan. Fokus kepada masalah membuat kabut, membuat mata iman kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan yang dahsyat. Fokus kepada masalah itu yang terjadi dengan Elia. Yang kedua, dia fokus kepada dirinya sendiri. Saya mau katakan, engkau mengalami beban berat, engkau tertekan. Karena engkau hanya fokus kepada dirimu, kepada kekuranganmu, kepada masalahmu. Kepada dirimu sendiri, kepada keluargamu. Mari hari ini buka matamu baik-baik. Mari taruh iman itu, pengharapan itu kepada Tuhan. Yang perlu kita lakukan, perlu kita sadari bahwa masalah-masalah kita yang Tuhan izinkan tidak melebihi kekuatan kita. Yang perlu kita lakukan jika engkau hari ini mengalami beban berat, mengalami masalah yang sangat berat. Yang pertama adalah ayat yang ke-8. Apa yang dilakukan? Ya. Saya mulai dari 1 Raja 19 ayat yang ke-5. Ayat yang ke-4. Tetapi ia sendiri masuk kepada padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Yang Elia, dia masuk ke padang gurun itu sendirian. Ayat yang ke atasnya, ayat yang ketiga. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah ia sampai di Betseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Saya mau katakan, Elia itu butuh teman curhat. Dia butuh harusnya ada teman curhat yang baik. Dia tidak sampaikan masalahnya kepada Tuhan. Tapi hari itu dia tinggalkan bujangnya. Dia masuk ke padang gurun. Dia meratapi nasibnya. Dia meratapi tekanannya. Saya mau katakan Bapak Ibu yang terkasih. Jika masalah beban hidup terlalu berat dalam hidupmu. Jangan pernah sendirian. Engkau butuh seorang hamba Tuhan. Engkau butuh seorang istri. Ngomong dengan istrimu. Ngomong dengan siapa yang bisa. Engkau anggap dewasa rohani. Bicaralah. Berkomunikasilah. Dan berdoalah. Sampaikan masalahmu. Sampaikan bebanmu kepada Tuhan. Jangan menyendiri dan engkau malah pergi ke gurun. Seperti yang dilakukan oleh Elia. Dia mengalami kekeringan. Dia mungkin berjalan dalam kekeringan dan dia meratapi nasibnya sendiri. Beban itu terasa semakin berat. Berikutnya, jangan pernah sendiri. Apa yang harus kita lakukan ketika mengalami beban berat? Yang keempat, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauh. Lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Wow, tadinya dia takut mati, maka dia lari.
Tetapi hari itu karena beban terlalu berat, dia sendirian di padang gurun. Dia ngomong kepada Tuhan, aku pingin mati. Saya mau katakan, saya lebih bangga, saya lebih terkesan kepada orang yang hari ini berkata, aku berani hidup dengan masalahku, daripada engkau yang berkata, aku berani mati. Engkau berani mati karena engkau mau melari dari panggilanmu. Elia, yang tadinya dia takut kehilangan nyawanya, dia lari dari Isabel, dari ancaman itu. Dia lari dari hadirat Tuhan malah tinggalkan bujangnya, masuk ke padang gurun dia sendirian. Dan karena dia sendirian, dia meratapi dirinya. Dia berkata, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Wow. Mulai membanding-bandingkan dirinya dengan nenek moyangnya. Hari-hari ini jika engkau masih membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain, saya mengatakan salah. Tapi syukurilah apa yang ada padamu, nikmati berkat Tuhan. Berdamai dengan keadaan. Pertama, kedua, berdamai dengan diri sendiri itu adalah kunci engkau untuk bangkit menghadapi masalahmu. Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan itu datang kedua kalinya dan menyentuh dia dan berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Saya mau katakan, ketika engkau mengalami beban berat, jangan menyendiri. Kedua, jaga kesehatanmu dengan pola makan. Istirahat yang cukup. Lihat, Tuhan utus malaikat itu datang kepada Elia. Karena tahu Elia berbeban berat, dia diizinkan tidur, dibangunkannya dan diberi makan. Ayo jaga kesehatan kita hari-hari ini. Orang yang menjaga kesehatannya adalah orang yang berani hidup. Dan orang yang berani hidup adalah orang-orang yang disayang Tuhan. Mari. Jaga pola hidupmu, istirahatmu, makanmu, minummu, berolahraga yang cukup. Jaga itu. Engkau sehat badanmu, engkau sehat imanmu. Ya, orang yang beriman adalah orang yang mampu menjaga tubuhnya tetap kuat dan tetap sehat. Dia cinta, makanya saya mau katakan, berdamai dengan dirimu, engkau tahu kelemahanmu. Ya. Berdamai dengan diri itu, engkau sayang dengan tubuhmu, pola makanmu dijaga. Engkau perlu kekuatan karena berbeban berat. Jangan menyendiri. Jaga pola makanmu. Ini pola makan, saya mau katakan bukan hanya pola makan minum. Tapi jaga pola makan. Makan apa? Makanan rohani juga. Bacalah firman di tengah masalahmu. Di samping jaga kesehatan jasmani, jaga juga kesehatan rohanimu. Datanglah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya. Dan dia akan menolong engkau. Ya. Dan yang ketiga, untuk engkau yang berbeban berat, apa yang dilakukan berikutnya oleh Elia? Ayat yang ke-7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia Elia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makan dan minum itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai di gunung Allah, yakni gunung Horeb. Setelah kita jaga kesehatan kita, pola makan kita, istirahat, tidur kita harus jaga kondisi fisik kita. Dan kita juga jaga juga kesehatan rohani kita.
Ayo di tengah pandemik ini, di tengah virus-virus yang menekan ini, mari kita semakin dekat kepada Tuhan. Jam-jam doa kita, membaca firman, waktu kita dengan Tuhan, kita jaga sehingga kita beroleh kekuatan. Yang ketiga adalah bukan hanya cakap mendengar, tetapi Elia melakukan itu. Ketika dia sudah makan, minum, dan istirahat, dia pergi melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat itu. Maka saatnya jangan berhenti dan jangan berputus asa di tengah-tengah keadaanmu seperti ini. Jangan menyendiri, jaga kondisi fisikmu, jaga kondisi rohanimu. Dan yang keempat, lakukan apa yang menjadi rencanamu. Doakan apa yang engkau lakukan, doakan apa yang akan engkau lakukan, dan lakukan apa yang sudah engkau doakan. Maka Tuhan akan menyertai engkau. Ya, mari intinya di tengah-tengah kondisi zaman yang seperti ini, di tengah-tengah PSBB ini, jangan pernah lari dari masalahmu. Jangan pernah engkau merasa beban ini terlalu berat. Tapi pandang salibnya. Seperti Elia yang beroleh pertolongan Tuhan. Demikian juga setiap kita. Bapak Ibu, engkau tidak sendirian mengalami masalah ini. Engkau tidak sendirian dengan masalah beban hidupmu. Kita semua, mari kita bersehati. Ya, makanya core value gereja kita, listening, mendengar, caring, peduli, giving, kita memberi. Dan kita memulihkan satu dengan yang lain. Intinya adalah di Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ayo serahkan masalahmu, serahkan beban hidupmu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Amsal 16 ayat yang ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya, serahkan perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala rancanganmu. Hari ini, apa yang menjadi beban hidupmu? Hari ini, apa yang menjadi masalahmu? Satu hal saya mau katakan, Tuhan besertamu, sebab Dia Allah Immanuel yang menyertai kita. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat yang terkasih, engkau tidak pernah sendiri. Serahkan bebanmu kepada Tuhan dan Dia akan bertindak. Dia akan mengangkat engkau. Mari bersama-sama di tengah situasi seperti ini kita mampu berkata, Bapa di surga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berkat kekuatan, berkat pemulihan, berkat kesehatan bagi seluruh jemaat Ebenezer. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya firman ini menjadi berkat kekuatan bagi kita semua. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi ini untuk apa yang sudah kami dengar. Mari Tuhan, di tengah situasi seperti ini, di tengah pandemik COVID-19 ini Tuhan, hamba-Mu berdoa memberkati sidang jemaat-Mu, memberkati umat-Mu Tuhan. Mereka yang hari ini berbeban berat, mereka yang hari ini mengalami masalah ekonomi, mereka mengalami masalah kesehatan, mereka mengalami masalah sakit penyakit, mereka mengalami beban yang begitu berat. Pagi ini Tuhan, kiranya turun belas kasihan-Mu atas umat-Mu. Pagi ini Tuhan, kiranya tangan kanan-Mu memegang umat-Mu dan memberikan kepada mereka kemenangan, penghiburan, kekuatan dan sukacita. Aku percaya Tuhan, damai sejahtera Allah turun atas umat-Mu. Pembelaan-Mu, penjagaan-Mu dan pemulihan-Mu Tuhan berikan kepada umat-Mu ya Bapa. Mereka yang hari-hari ini tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, Tuhan tolong mereka. Dan biarlah seperti Engkau memulihkan umat Israel
Demikian juga Engkau memulihkan setiap pribadi, setiap keluarga umat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama Tuhan. Berkat-Mu atas bangsa kami, berkat-Mu atas kota kami, berkat-Mu atas umat-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan, hanya kuasa-Mu yang sanggup melepaskan kami dan membebaskan kami. Kami berkata dengan iman pagi ini, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan kami dengan iman berkata, Bapa jadilah kehendak-Mu atas kehidupan seluruh umat-Mu. Kiranya Engkau, kiranya Roh Kudus-Mu menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit terima mujizat kesembuhan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Hanya Engkau Tuhan penolong dan pembebas kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang kami terima pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ucap syukur pagi hari ini kalau kita boleh menyelesaikan ibadah kita. Tuhan menyertai dan memberkati ibadah kita, dan saat ini kita akan memohon berkat Tuhan atas kita. Haleluya Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.